Coba kamu cek deh, waktu kamu tuh lebih banyak digunain buat kegiatan-kegiatan yang produktif atau konsumtif. Cara ngetesnya sebenarnya gampang. Di penghujung hari, kamu tuh berasa waktu kamu tuh well spent gak gitu? Berasa puas gak dengan cara kamu mengelola waktu di hari tersebut? Kalau kamu ngerasa waktunya habis gitu aja, padahal ngerasa kayaknya kok aku belum banyak ngelakuin apa-apa ya gitu. Nah, itu tandanya ada yang salah dengan cara kita mengatur waktu. Nah, gimana caranya agar kita bisa lebih produktif? Yuk, kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bobblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Kalau kita ngomongin soal waktu, kamu ngerasa gak sih kalau waktu itu berjalan dengan sangat-sangat cepat? Tanpa terasa 1 bulan udah lewat, sebulan lagi, 1 tahun udah lewat. Dan karena waktu itu berjalan begitu cepatnya, kita emang harus benar-benar pintar mengelola waktu. Kapan waktu untuk melakukan hal-hal tertentu yang produktif, dan kita juga perlu aware kapan waktu-waktu yang konsumtif yang kita perlu kurangin karena waktu kita terbatas. Dan minimal setiap orang punya waktu yang sama, tapi ada orang-orang tertentu yang bisa mengelola dengan baik, ada juga yang mengelola dengan buruk. Nah, kalau menurut kamu nih, kamu kategori orang yang mana? Mengelola waktu udah baik belum? Udah bijaksana belum? Yang dibilang waktu itu bisa dipakai dengan produktif ya, itu adalah saat kita bisa menggunakan waktu kita dengan bermanfaat. Dan it means nggak selalu produktif itu berarti translate ke uang ya. Seperti kalau saya bekerja atau kalau saya jualan artinya saya menggunakan waktu saya dengan produktif. Sebetulnya nggak begitu juga gitu ya. Itu oke, itu benar, itu boleh lah ya menjadi salah satunya. Tapi waktu kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik ya, dengan bijaksana bahkan di luar kita bekerja atau menghasilkan uang, itu juga bisa termasuk produktif. Misalnya nih ya, kalau kita menggunakan waktu untuk keluarga ya atau teman dekat nih ya, yang isinya adalah saling sharing, yang sharing membangun sehingga semakin semangat, saling menguatkan gitu ya. Itu masuk tuh waktu yang produktif ya kan. Saat kita baca buku-buku yang meningkatkan pengetahuan kita, nggak langsung dapat cuan kan dari baca buku, tapi knowledge kita bertambah, itu tuh produktif. Waktu kita nonton YouTube ya, tapi nonton YouTube-nya yang emang bermanfaat, yang ada isinya gitu ya, itu juga termasuk. Nah, kita tidur menurut saya itu juga termasuk waktu yang produktif gitu ya. Kalau memang kamu bisa punya tidur yang berkualitas gitu ya. Kenapa? Karena dengan tidur berkualitas itu akan merefresh badan kita sehingga waktu kita bangun energi kita balik lagi dan kita bisa melakukan hal-hal lain dengan baik gitu ya. Jadi yang dibilang menggunakan waktu dengan produktif itu sebetulnya nggak necessary menghasilkan uang gitu ya. Jadi nggak necessary kayak gitu. Dan kamu bisa cek lagi nih, banyak bentuk-bentuk penggunaan waktu lainnya
selama itu membuat hidup kita jadi lebih baik, memberikan manfaat, itu masuk ke waktu yang produktif. Sedangkan nih, yang dibilang waktu kita itu dibilang menggunakan waktu secara konsumtif, ya, itu adalah saat kita menggunakan waktu kita dengan sembrono yang tidak memberikan faedah apa-apa. Misalnya ya, let's say kamu main game berkepanjangan gitu ya, ngegosip ya, nge-scroll sosial media tanpa akhir gitu ya, bablas gitu ya, browsing internet nggak jelas ya, binge watching, iya loh ya. Terus apa lagi? Nonton YouTube nggak jelas yang berkepanjangan ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu masuknya ya konsumtif. Kenapa? Karena tidak menghasilkan apa-apa, tapi waktunya lewat begitu aja, terbuang percuma. Nah, kalau kamu notice dari contoh-contoh yang saya kasih, dan ini contoh-contoh yang saya kasih ini saya intentional ngasih contohnya ya, karena contoh-contoh yang tadi saya kasih, kalau kamu aware, itu case-nya bisa sama, tapi hasilnya bisa beda gitu ya. Case-nya bisa sama, tapi hasilnya bisa beda, bisa menjadi produktif, bisa menjadi konsumtif tanpa faedah gitu ya. Contoh ya, kalau misalnya kamu ketemu teman ya, jadinya itu ketemu teman itu hitungannya kita menggunakan waktu dengan produktif atau konsumtif? Wah, jawabannya tergantung. Kalau sesekali nih ya, kita ketemu sama teman-teman kita, inner circle kita yang memang kita deket, dan orang-orang yang bisa dibilang ya orang-orang baik gitu ya. Dan misalnya waktu ngobrol nih udah lama gak catch up, terus ngomongin kerjaan, curhat, saling menyemangati. Well, itu adalah waktu yang produktif kan. Kenapa? Karena kamu akan ends up dengan perasaan yang lebih baik ya, disemangatin, udah lu pasti bisa gitu kan, karena kamu curhat, iya nih gue lagi susah nih gini, wah udah tenang aja bro, apa ya misalnya gitu ya. Nah itu kamu berakhir apa? Kamu berakhir dengan baik kan, rasanya oh iya gue jadi lebih semangat nih gitu. Atau kebalikan, kamu yang nyemangatin teman kamu ngerasa hidup kamu bermakna, bisa memberikan manfaat buat orang lain, itu jadi masuk ke produktif. Tapi dengan model yang sama ketemu temen, kalau ketemu temennya itu kamu gak sortir semua temen kamu ajak ketemu, dan yang kamu lakukan adalah gossiping misalnya, gibahin orang gitu ya. Kalau model begitu ya kamu ketemu temen juga sih, tapi tidak ada faedahnya, cuman ngabisin waktu. Nah buat saya itu adalah waktu yang konsumtif gitu ya. Dan itulah kenapa kalau saya diajak ketemu sama orang ya, saya akan pilih-pilih, dan saya akan enakan gitu ya untuk bilang sorry, saya nggak ada waktu gitu ya. Kenapa? Karena waktu saya terbatas. Saya nggak mau ketemu dengan semua orang, saya nggak mau spend time dengan semua orang. Mohon maaf, saya mau spend time dengan orang-orang tertentu aja karena waktu saya terbatas gitu ya. Next ya, baca buku. Wah, baca buku gimana? Waktunya itu termasuk produktif atau konsumtif? Jawabannya tergantung. Kalau bacanya komik, bacanya novel dan berkepanjangan, nah itu ada kata kuncinya lagi ya, berkepanjangan nih, ya well itu jelas konsumtif. Tapi kalau kamu baca buku-buku yang mendevelop pengetahuan kamu, nggak harus buku pelajaran loh ya, buku apapun ya, tapi buku-buku yang itu bisa memberikan kamu memberikan kamu manfaat, apakah tentang soft skill kah, tentang ya anything lah ya, tapi yang memberikan kamu faedah nih ya, itu termasuk produktif dong ya. Kamu belajar sesuatu, apalah kamu belajar misalnya kamu belajar buku tentang leadership ya, buku tentang investasi ya, buku tentang ya apapun lah gitu ya, terserah kamu ya. Tapi kalau itu bukan komik gitu ya, atau bukan buku cerita gitu ya, itu masuknya tentu waktu yang produktif ya, karena kamu mendapatkan ilmu tertentu dari buku yang kamu baca gitu. Buka sosial media, sosmed ya, itu waktu yang produktif atau konsumtif? Nah, again, jawabannya tergantung. Kalau kita pakai sosial media buat jualan, oh ya jelas itu produktif ya. Bikin ads ya, terus kita ngelihat survei competitors gitu ya. Oh, kita sama-sama pakai sosial media seperti orang-orang lain, tapi kita menggunakan sosial media itu secara produktif karena kita menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kita
sosial medianya itu scrolling nggak jelas, bablas, bahkan bisa sampai yang tadi cuma 5 menit jadi setengah jam atau berjam-jam, ya jelas itu sesuatu yang konsumtif. Kalaupun kamu mau scrolling nggak jelas, itu menurut saya bisa tetap menjadi waktu yang produktif. Jangan bingung nih, kalau itu emang bagian dari leisure time kamu gitu. Misalnya kamu lagi jenuh kerja atau kamu lagi jenuh ngapain gitu ya. Terus kamu istirahat dengan let's say leisure time kamu lakukan dengan scrolling sosial media. Menurut saya itu oke. Tapi ada waktunya secukupnya, misalnya 10 menit, 15 menit, and that's enough gitu kan. Yang jadi tidak produktif adalah saat kamu berkepanjangan jadi bablas gitu ya, dari tadi cuma mau 5-10 menit jadi setengah jam, jadi sejam, jadi 2 jam, 3 jam. Wah, kamu ngerasa gitu nggak? Nah, kalau ngerasa begitu atau pernah lakukan itu, nah kamu mesti aware. Karena itu sudah jadi nggak sehat, kamu ngabisin waktu tanpa manfaat. Apalagi tadi contohnya, tidur. Tidur itu waktu yang produktif atau waktu yang konsumtif? Again, tergantung. Kalau kita tidur malamnya berkualitas ya, apalagi kalau katanya nih ya, saya juga lagi mempraktekkan ya. Kalau mau tidur itu jangan mainan handphone, jangan lihat layar gitu, tapi lakukan rutins yang lain, misalnya baca buku atau ya ada rutins lah ya. Itu kamu tidurnya bisa lebih pulas, dan kalau kamu lakukan itu, misalnya kamu tidur 6-8 jam, walaupun itu kamu tidur, tapi itu adalah time well spent kan gitu. Karena waktu kamu bangun pagi, kamu seger, kamu refresh. Tapi tidur yang sama, kalau kamu tidur tapi kamu tidurnya itu tidur malas-malasan sepanjang hari, ya jelas itu tidak ada faedahnya. Jadi tidurnya sama, tapi itu bisa jadi tidur yang berfaedah atau enggak kan ya. Nah ya, saya kasih contoh satu lagi ya, main game ya. Itu waktu yang produktif atau konsumtif? Nah, menurut saya sama kayak tadi contoh sosial media. Kalau kamu memang lagi jenuh melakukan sesuatu, kerja, belajar, atau ya kamu fasenya lagi apa nih? Lagi kuliah, lagi sekolah, lagi kerja, dan kamu mau break dulu ya, kamu lakukan buat main game. Well, itu adalah bagian dari ya kamu ya masih bisa dibilang produktif gitu ya. Karena kamu tahu kamu gunakan waktu itu untuk bisa merilis stres kamu gitu. Nangkap ya? Jadi ini adalah hal yang penting untuk kamu aware. Tolak ukurnya sebetulnya sederhana. Setiap waktu yang kita gunakan itu bermanfaat atau enggak? Well spent atau enggak? Gitu ya. Buat saya nih ya, kalau saya boleh jujur ya, saya sejujurnya masih banyak slot-slot waktu yang menurut saya tuh belum dikelola dengan baik ya, waktu yang konsumtif lah gitu ya. Dan saya mulai aware dengan hal ini, dan saya lebih intensional gitu ya, untuk mengatur waktu saya dengan lebih baik gitu. Dan please remember, kalau mengatur waktu begini bukan berarti kita lebih produktif dan artinya jadi ekstrem kerja dari pagi sampai malam gak ada break ya. Itu namanya adalah bego kan gitu ya. Itu kurang bijaksana kan gitu ya. Tapi gimana kita memaksimalkan pengelolaan waktu kita dengan bijaksana? Kita atur kapan bekerja, dan waktu bekerjanya juga bisa bekerja dengan produktif. Jadi dengan waktu yang sama kita bisa menghasilkan banyak hal gitu ya. Bahkan termasuk kita mengatur kapan istirahat, kapan kita main, kapan kita nyantai. Kalau buat saya nih, saya cek nih, kebocoran waktu saya itu ini sebetulnya agak malu buat ngomong sih, tapi ya well, I'm trying to be open. Biasanya itu banyak bocor dari kebiasaan saya itu menunda gitu ya. Jadi menunda, habis itu karena menunda ya udah nanti dulu deh, saya kerjain yang gampang dulu, saya kerjain yang menurut saya enak dulu, atau bahkan saya nggak mau melakukan yang harusnya saya lakukan, tapi saya leisure time dulu gitu ya. Nah itu saya merasa kebocoran saya dari situ, dan kebocoran waktu berikutnya adalah dari membangun mood gitu. Jadi saya nggak tahu kamu modelnya mirip nggak sama saya. Kalau model cara kerja saya tuh tipe yang
quote unquote nih panasnya agak lama gitu. Jadi mesti begini begitu dulu nyampe mood kerjanya dapat ya. Browsing dulu lah, buka YouTube dulu lah gitu ya. Ya dan hal-hal sejenisnya. Dan masalahnya adalah saya sering bablas gitu ya. Jadi itu yang bikin waktu saya jadi bocor kemana-mana gitu. Nah saya tuh belajar buat lebih aware ya. Buat lebih disiplin untuk tidak menunda-nunda pekerjaan dan memanage waktu dengan lebih bijaksana ya. Itu sih kuncinya menurut saya, lebih intensional, lebih atur waktunya nih mau gimana. Nah so saya pengen dorong nih ya buat kamu untuk juga bisa belajar sama-sama nih sama saya juga ini terus belajar mengenai hal ini untuk kita bisa melakukan hal ini, time management dengan lebih baik, lebih produktif dalam mengatur waktu, sehingga at the end of the day kita tuh bisa bersyukur karena satu hari yang kita lewatin itu bener-bener well spent, bener-bener bermanfaat. Capeknya itu capek produktif ya, ini tuh adalah hal yang enak banget. Iya gak sih? Ya, coba nih, kamu ingat-ingat ya. Kapan terakhir kali kamu waktu udah malam mau tidur dari kegiatan kamu seharian ya, kamu tuh capek, tapi capeknya tuh capek happy ya. Karena kamu bener-bener menggunakan waktu kamu dengan baik ya. Kamu ingat gak perasaan itu tuh kayak gimana ya? Kamu kayak capek banget gue gitu ya. Tapi kamu capek dan happy at the same time ya. Capek dan happy. Kenapa bisa begitu? Karena kamu menggunakan waktu kamu dengan optimal gitu ya. Nah, kamu kapan terakhir kali ngerasain gitu? Ngerasain yang capek gitu, tapi capeknya tuh kamu happy. Baru-baru ini kamu ngerasain itu? Atau udah lama kamu ngerasain yang kamu capek seharian tapi kamu bisa happy atau satisfied dengan waktu yang kamu sudah spend? Nah, kalau kamu udah lama nggak ngerasain hal ini ya, ini bisa jadi pertanda kalau hari-hari ini kamu kurang mengatur waktu kamu dengan baik gitu ya. Percayalah, gosip seharian, browsing internet nggak jelas seharian, binge watching seharian, browsing sosial media seharian, itu tidak akan membuat kamu merasa happy dan puas di penghujung hari. Yang ada malah ngerasa apa? Well, kalau kita mau jujur sama diri sendiri, mungkin yang ada kita malah ngerasa kosong. Ya gak sih? Ya. Tapi anyway, yang sudah lewat ya udah. Nah, saya pengen encourage nih. Ayo kita atur waktu dengan lebih baik. You can do it. Okay, so mulai hari ini ya. Ayo, saya mau dorong kamu buat lebih intensional dalam mengatur waktu. Make sure kamu gunakan waktu yang ada dengan produktif. Yang seperti yang kita udah bahas nih, bukan berarti kerja atau belajar seharian tanpa berhenti loh. Tetapi yang dibilang menggunakan waktu dengan produktif itu adalah kita menggunakan waktu dengan intensional, dengan bermanfaat, bahkan sewaktu kita main, istirahat, nongkrong, itu bisa tetap produktif selama kita menggunakannya itu dengan bijaksana. Selama kita butuh istirahat, ya harus istirahat. Ada waktu leisure time, ada. Dan itu membuat kita bisa tetap produktif dan semangat di saat kita memang harus bekerja atau belajar gitu ya. Dan itu semua even bukan belajar atau bekerja, itu tetap bisa kategori produktif kalau kita ngerti cara mengelola waktunya. So, ayo belajar buat praktekin ya. Be intentional with your time. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini bisa menjangkau teman-teman yang membutuhkan. Kalau kamu belum sempat kasih rating dan komen, please sempetin sekarang ya. Thank you so much. Please also share episode ini ke teman-teman lain juga yang kamu tahu, wah dia nih waktunya nih banyak bocor nih. Nah, share episode ini biar dia juga bisa terinspirasi untuk lebih semangat, lebih intensional mengelola waktu dengan lebih produktif. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.